Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya Safariani Alma. Di sini saya akan membahas tentang teks editorial kelas 12 semester 1. Silahkan disimak dengan baik ya. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu teks editorial? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan reaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial, atau menimbulkan perbedaan pendapat. Selanjutnya, kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumentasi. Bagian ini berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial terbagi menjadi 4. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Teman-teman tahu nggak apa itu kalimat retoris? Nah, kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Tujuannya agar pembaca tetap merasa santai meskipun membaca masalah yang serius dan dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Selanjutnya, kita akan menganalisis isi teks editorial. Isi teks editorial terbagi menjadi 2. Yang pertama, fakta-fakta atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa tersebut. Nah, tadi kan ada disebutkan tentang fakta dan opini. Selanjutnya, kita akan belajar cara membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Di dalam teks editorial akan selalu terdapat fakta dan opini. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Sedangkan opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Selanjutnya, kita akan menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. 1. Menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Nah, saya akan memberikan tips mencari bahan teks editorial. Tips pertama, tentukan topik permasalahan yang akan ditulis dalam teks editorial. Topik permasalahan atau isu yang diangkat boleh isu yang sedang banyak diperbincangkan di masyarakat. Tips kedua, daftarlah semua hal yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diangkat dalam teks editorial. Di tahap ini, jangan terlalu memperhatikan mana yang akan digunakan atau tidak saat menyusun argumen. Hal yang paling penting adalah pilihlah sumber informasi yang terpercaya. Tips yang ketiga, baca dan pahami informasi yang telah dikumpulkan. Kedua, menyampaikan pendapat disertai argumen pendukung. Fakta dan data suatu peristiwa dijadikan dasar bagi kita untuk menyampaikan pendapat. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kita akan merancang teks editorial. Ada 3 tahap dalam merancang teks editorial. Tahapan pertama, menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Tahapan yang kedua, menyusun saran atau rekomendasi terhadap isu aktual. Dan
Tahapan ketiga, menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Materinya sudah selesai. Selanjutnya saya cantumkan daftar pustaka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.